Yani opo emak syariataka ing syariate sira. Innallaha temen setuhune Gusti Allah iku kana ana sapa Allah iku aliman dat kang maha weruh. Bima kelawan opo wae yakunu kang ana opo emak qabla kaunihi sadurunge ana emak. Hakiman tur kang maha bijaksana bima ing dalam opo wae yakhluquhu kang nyipta sapa Allah ing emak. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wattabi' lan manut lan ngikut sapa sira nabi ma ing apa wae yuha kang wis den wahyuaken apa mailaika maring sira mir rabbika saking pangeran sira ay Al-Qur'ani tegese Al-Qur'an. Innallaha temen setuhune Gusti Allah iku kana ana sapa Allah bima kelawan apa wae bima kelawan perkara tak maluna anu bawa tak malun. Ada dina berarti iya mah dina bacaan Quran atau tak malun. Tak maluna kang pada migawe sapa sira kabeh iku khabira. Jadi tak maluna kang pada migawe pada ngelaku akan sapa sira ing ma iku khabira. Allah maha khabir, maha memberitakan. Wa fi qiraatin dan ing dalam siji bacaan bitahtaniyati kelawan iya. Jadi tahtaniyah iya titiknya dari bawah. Jadi ya maluna. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa tawakkal lan tawakal sapa sira lan pasrah sapa sira Allahi ing atase Allah. Bi amrika ing dalam urusane sira. Wa kafa lan cukup to. Billahi opo billahi Allah wakilan haledat kang ngejaga ay hafidon tegese dat kang ngejaga laka maring sira. Wa ummatuhu lan ummate Kanjeng Nabi Muhammad iku tabiun manut lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad bidzalika ing dalem mengkono tawakal kullihi tegese sekabehe dalik. Ya surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ieu artina golongan beberapa golongan. Jadi lamun aya golongan deui eta ngaranna ahzab. Jadi kumpulan tidak sababaraha pasukan atau sababaraha kompi lamun dina iya mah berarti bala tentara. Nah, jadi surat Al-Ahzab ieu surat Madaniyah. Artinya ieu surat geus turuna sanggeus Kanjeng Nabi, sanggeus Kanjeng Nabi hijrah. Nah, ciri na surat Madaniyah yaitu yang diajak bicara dina Quran, dina eta surat atau dina eta ayat, ya orang-orang ahli kitab. Sebab lamun keur Kanjeng Nabi aya di Makkah, berarti anu diajak dialog
dia ajak dialog sebagai sasaran dakwah, itu orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Tapi sanggeus Kanjeng Nabi pindah di Madinah, ya orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang as-sabiun. As-sabiun ya, jalma-jalma anu ngaku mengikuti Kanjeng Nabi Idris. Itu masih aya di waktu di Madinah. Nah, dina awal surat ieu ungkapan ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi ya hiji panggilan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu betapa disayang Allah. Sehingga panggilan ke Kanjeng Nabi Muhammad itu jadi begitu indahna. Atawa dina beberapa ayat anu sifat teteguran pun ya di saat Kanjeng Nabi ya sebagai manusia ya aya satu kekeliruan dina keputusan. Maka Allah itu mengungkapkan afallahu angka. Jadi ya sudah, kamu sudah saya maafkan. Jadi kamu sudah saya maafkan Muhammad. Kenapa sih kamu? Jadi panggilan sayang ke Kanjeng Nabi Muhammad itu dina Al-Qur'an ti Gusti Allah iya luar biasa, jadi melebihi kan nabi-nabi samemehna. Kemudian pada suatu peristiwa Kanjeng dina perang Uhud, Kanjeng Nabi itu mengizinkan orang-orang munafik itu untuk berperang. Padahal orang-orang munafik itu mau berperang bareng dengan umat Islam atau bareng dengan Kanjeng Nabi itu karena mereka ingin harta. Jadi bukan mengharapkan ridhonya Allah. Tapi Kanjeng Nabi itu mengizinkan. Padahal itulah perbuatan atau keputusan yang keliru. Karena tidak melihat bagaimana efeknya jika orang munafik itu bareng berjuang. Jadi akan menjadi suatu duri di dalam tubuh. Nah, ya akibatnya memang fatal. Di saat orang-orang Quraisy itu sudah terdesak kalah, kemudian orang-orang yang ditugaskan di Bukit Uhud itu turun mengambil harta rampasan. Maka Bukit Uhud yang menjadi satu tempat yang strategis untuk menyerang musuh dikuasai Khalid bin Walid pada waktu itu. Khalid bin Walid pada waktu itu masih kafir. Maka secara materi umat Islam itu kalah. Ya, kemudian turunlah ayat afallahu anka lima adinta lahum. Ya, Allah telah memaafkan kepadamu. Kenapa sih kamu mengizinkan orang-orang munafik ikut berperang? Jadi panggilan dari Allah pada bacaan Nabi Muhammad itu panggilan dari kekasih, dari sayang. Makanya sejelek-jeleknya atau orang yang disayang mesti dibela.
Yo kajeun eta geus kanyahoan eta sayang. Geus kanyahoan eta salah. Tapi tetap dibela. Walaupun hukum itu diberlakukan secara proporsional, tapi tetap dibela. Ya seperti sayangna Gusti Allah ke Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam iya salah. Ya secara syariat, ya secara hakikat wallahu a'lam. Itu salah. Ya sebab memakan buah-buah larangan. Ya tapi hukuman Allah ke Kanjeng Nabi Adam itu hukuman seorang kekasih kepada kekasihnya. Jadi Adam turun dari surga, tapi iya geus dibere bekal pikeun tobat ka aing teh. Robbana zolamna angpusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi itu panggilan apa hukuman seorang kekasih kepada kekasihnya. Jadi harua jeung siekan deh. Pokoknya mek minggat yongkosna. Jadi harus jeung kitu. Jadi tetap panggilan hukuman itu hukuman seorang kekasih kepada kekasih. Makanya doa anu masyhur ku Said Ali Zainal Abidin ya Allahumma ij'al hasanati man ahbabta waj'al sayyiati man ahbabta. Apa nama? Allahumma ij'al hasanatu man ahbabta waj'al sayyiatu man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kebaikan sebagai kebaikan orang yang dicintai. Jadikanlah kebaikanku sebagai kebaikan orang yang dicintaimu. Dan jadikanlah kesalahanku sebagai kesalahan orang yang dicintaimu. Jadi sebaik apapun orang, tapi tidak ada hubungan emosional yaitu sayang, itu tidak akan banyak manfaatnya, tidak akan ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya, tidak berefek pada apapun. Ayeuna kieu mah. Aya jalma umpamana duka ti mana datangna sasapu hareupeun urang. Jadi sasapu hareupeun urang. Tapi terus aya deui si hadian anak-anak urang eta anu bontot sasapu hareupeun urang harua. Jadi harua sasapu hareupeun urang. Coba perlakuan orang anu hiji jalma teu nyaho juntrunganna ujug sasapu jeung anak dewek sasapu. Mesti anak bapak beuki kasep bae sasapu, beuki pinter bae ayeuna sasapu. Ai prak menyeuleub batur. Itu saha itu sih cenah geuning nyuruh cudak-curudik susupa sasapu di urang. Ilok deh bener. Padahal lagi jelas sasapu. Itu bedana. Jadi kebaikan yang bukan menjadi kebaikan yang tidak didasari oleh sayang, oleh kasih, itu akan berbeda dengan kebaikan yang didasari oleh kasih sayang. Jadi sejelek-jeleknya si hadian, gila ge dicarekan, hantem, sok gila apa ya baik. Ternyata disubsidi. Itu karena sayyi'atuman ahbabta. Tetep pentol memeuli. Tetep eta diperhatikan. Itu karena apa? Karena hukuman terhadap orang yang disayang. Maka para nabi seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kayak Nabi Muhammad itu sebagai manusia
ah, jadi menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Ya ada terkadang rasa perhatian, ada rasa mangkel juga ada. Suatu saat datang Umi Mahtum kan. Dia tidak bisa melihat, jauh-jauh datang ke Kanjeng Nabi ingin bertanya tentang agama agar lebih taat. Tapi ada para penggede dari kafir Quraisy datang ke Kanjeng Nabi juga bertamu. Tapi di situ Kanjeng Nabi mengabaikan Ummi Mahtum dan lebih mementingkan orang Quraisy dengan harapan jika dia para penggede orang-orang Quraisy itu masuk Islam, maka dia akan kuat. Maka Ummi Mahtum diabaikan, orang-orang Quraisy itu dipentingkan seolah-olah. Maka turun ayat Abasa wa tawalla man ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatan pa'ahu dzikra amma man istagna fa antalahu talaha lende. Itu suatu kesalahan, tapi tegurannya begitu indah. Tapi tegurannya begitu indah. Jadi orang yang tidak bisa melihat, kamu mengabaikan. Jadi seolah-olah, jangan begitu sayang. Orang itu ingin bertanya tentang agama, dan orang itu hanya ngobrol biasa dengan kamu. Dan kamu juga tidak bisa memberikan hidayah kepada orang itu karena itu urusanku. Kenapa orang yang sudah jelas-jelas ingin menambah suatu keimanan dan ketakwaan itu kamu abaikan? Kenapa mementingkan orang yang jelas-jelas dia itu secara kasat mata belum iman? Jadi panggilan Allah, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafikin innallaha kana aliman hakima. Nabi ittaqi iya lain berarti kanjeng Nabi can takwa. Tapi ittaqi di dia lebih penekanan pada arti kamu itu bisa menjaga hubungan kamu dengan Allah. Jadi kamu itu bisa menjaga hubungan kamu dengan Allah. Artinya apa? Hubungan kamu dengan Allah itu menjadi dasar untuk hubungan dengan yang lain. Wala tuti'il kafirina wal munafikin. Itu jika nanti terdapat satu perbedaan pendapat kamu atau perbedaan persepsi kamu dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ingat di situ ada hubungan yang vertikal, yang horizontal. Yang vertikal itu pada Allah, yang horizontal itu dengan orang-orang sekelilingmu, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, artinya bila hubungan kamu dengan orang kafir dan orang-orang munafik itu bukan berarti dilarang. Ya tetap secara manusia kamu berhubungan. Tapi ingat, pala tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan kamu taat kepada orang-orang kafir, pada orang-orang munafik dengan apa yang berbeda dengan hubungan kamu dengan Allah. Jadi ada batas-batas tertentu
ada batas, ada benang merahnya jika berhubungan dengan orang kafir, dengan orang munafik. Ada hal-hal yang dilarang. Innallaha kana aliman hakima. Tetap yang dilakukan oleh kamu jika berhubungan, jika berinteraksi dengan orang kafir maupun munafik, yaitu yang membatasinya itu hubungan kamu dengan Allah. Jadi kamu berhubungan dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu pada batas-batas yang ditentukan oleh Allah, dan tidak mengalahkan hubungan kamu dengan Allah. Ya, sebab ayat orang-orang kafir ya penting sampai umpamana sholat ia ninggalkan atau ngikuti alurna. Dan orang kafir ya penting senang kabar, milu kabar. Nah itu ada batas tertentu. Tetap hubungan kamu dengan Allah itu adalah nomor satu. Sebab Allah itu maha tahu apa yang kamu lakukan. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana terhadap kamu. Oke, kamu sekarang boleh berinteraksi dengan orang-orang kafir, tapi tolong pada batas-batas tertentu, pada batas-batas kebijaksanaan kemanusiaan. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ayat ieu seperti dina tek ieu Allah ngajarkeun ka Kanjeng Nabi sebagai hamba tersayang. Jadi ungkapan wattabi mayuha ilaika, ayat ini ngajarkan dalam hidup itu kita harus punya komitmen. Jadi dalam hidup itu harus punya komitmen. Yaitu komitmennya yaitu apa? Ditanamkan diri yang kuat dengan apa yang diyakini. Jadi ungkapan mayuha yaitu apa saja yang diwahyukan, yaitu sesuatu yang mutlak benarnya. Jadi kamu hanya mengikuti apa saja yang mutlak benarnya, yaitu dari Allah. Jadi wattabi ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'malun khabir. Sungguhnya Allah maha tahu dan maha tahu apa yang kamu lakukan, dan Allah akan memberikan pengetahuan kepada kamu tentang apa yang telah kamu lakukan. Maka pada ayat 2 ini, pada ayat yang kedua ini, yaitu menanamkan seorang muslim, seorang mukmin itu harus punya komitmen dalam hidup. Yaitu apa yang benar dari Allah itu sesuatu yang mutlak yang harus dijadikan satu pedoman. Sedangkan yang lain selain itu mungkin benar atau mungkin salah. Tapi yang harus kamu pegang yaitu apa yang sudah kamu yakin itu benar. Maka jika sudah melangkah dan itu yakin benarnya, nggak usah lirik kiri kanan. Sudah berjalan. Sudah itu berjalan. Kamu mau kemana? Mau sekolah. Sudah pada niat itu mau sekolah, jalan ngaji. Adapun di perjalanan ada yang mengatakan, Bil, ayo ada Bil cikwiran heula.
Baik sekolah itu. Ente wong aing mek sekolah ya eta. Ya bilih mulung duit cenah ya, kalau kubera duit, ngampar. Ente aing mah geus jelek sekolah. Maka itu kudu punya komitmen. Jadi komitmen dina diri itu umpama hadian, saya harus menjadi orang pintar. Saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Terus itu diperjuangkan. Sebab kita sudah dijadikan satu pondasi bahwa ini yang penting. Sedangkan yang lain mungkin penting, mungkin tidak. Tapi ini yang penting. Mana pepeo? Yaitu yang ungkapan wattabi mayuha ilaika mirrobbika. Jadi Kanjeng Nabi pun sebagai kekasih Allah dan sudah dipastikan baiknya oleh Allah. Jadi kekeliruan atau kekeliruan Nabi itu bukan satu kesalahan, tapi satu syariat. Itu sebenarnya suatu syariat. Jadi pada Nabi itu nggak pernah salah. Kalaupun Nabi keliru itu syariat. Contoh Nabi lupa dina sholat. Ya kemudian tuh datang kan jadi syariat adana sujud sahwi. Gitu. Jadi kekeliruan Nabi adalah suatu syariat. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa tawakkal Allah. Ini hitop pada ayat ini ketika turun itu Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah jelas maksumnya. Sudah jelas baiknya, sudah jelas takwanya. Tapi seorang kekasih Allah kepada kekasihnya itu tak bosan memberikan suatu wasiat, memberikan suatu amat, wa tawakkal Muhammad, berserah dirilah kepada Allah. Artinya kieu tong. Dalam kehidupan orang ya mungkin pada orang ini dianggap penting. Orang ini dianggap penting. Lembaga ini dianggap penting. Sehingga banyak sekali catatan-catatan penting pada otak kita. Wah, ini makan boba, minum boba, ini penting. Cilok Arab itu penting. Ex boba Penting. Boba. ada. Ex boba adu di Islamic Center Penting. itu penting. Kemudian ngebel kata Teh Anun, ulah jangan lupa ini itu karena dianggap penting. Tapi harus disadari bahwa yang dianggap penting oleh kamu itu belum tentu dianggap penting oleh Allah. Dan belum tentu Allah berkehendak kamu memakan boba, memakan cilok Arab, mempunyai HP dan lain. Belum tentu itu nggak penting. Sehingga Allah tidak takdirkan umpamanya ujug-ujug anu ngerek mawa si bobana poho teu mawa. Atawa mungkin anu bobana ieu katabrak onta. Atau mungkin di jalan aya razia boba, khusus polisi itu jadi ayat di Kapolri menurunkan suatu perintah razia pembawa boba. Operasi boba. Atau mungkin di pemerintahan Saudi Arabia memerintahkan agar cilok-cilok Arab yang beredar di Indonesia itu ditarik semua. Itu ilegal. Atau mungkin tim menteri perdagangan itu langsung melarang bahwa cilok-cilok itu untuk tahun ini harus pakai cilok waslim. Tidak boleh pakai cilok Arab. Sehingga yang dagang gerobak
ada gambar ontaknya, dihapus semua. Ganti jadi gambar Muslim. Ya, ada gambar asli. Nah, itu dianggap tidak penting. Jadi apa yang dianggap penting oleh kita belum tentu dianggap penting oleh Allah, sehingga Allah tidak memberikan karunia atau tidak memberikan apa yang diminta oleh si Habil dan si Aad. Bila hal itu terjadi, tidak boleh kecewa. Sebab mengecewakan yang tidak penting itu menjadi sia-sia. Sampai nangis. Sampai nangis. Kenapa deh Hadian bisa nangis? Ex-boba tidak datang. Ya, karena Teteh Anun tidak mendatangkan ex-boba. Sampai nangis, sampai sampai pemerintah ngirimkan perahu karet ke Karacicing. Misi banjir. Misi banjir ke Karacicing gitu. Sampai tim Basarnas datang. Bisa dilalap. Ngicingkan si Hadian. Nah itu yang maka satu ungkapan yang paling penting itu wa tawakkal 'ala Allah, dan berserah dirilah pada Allah. Allah, aku semula itu ingin sekali minum boba sambil ucang-ucang angge kidulun imah. Ingin sekali. Tapi ternyata engkau tidak mentakdirkan. Ya Allah, itu tidak penting bagi ane. Sebab yang paling penting bagiku adalah engkau. Itu gara tawakal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya mu'min ya salam ya Ghaffar ya Sattar ya Kafi, ya Mu'min ya Salam ya Ghaffar ya Sattar ya Kafi, ya Mu'min ya Salam ya Ghaffar ya Sattar ya Kafi. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.